Pojok kiri tak? Pojok kiri. Balik lagi ke channel TikTok Football First, masih dengan topik yang sama bahwa ada rekan-rekan pelatih-pelatih muda yang masih energik, masih punya idealisme yang bagus di sepak bola ya. Kebetulan mereka gabung sama gue, jadi nggak terlalu susah buat mengundang mereka. Hari ini ada Coach Aris. Halo Coach, halo. Apa kabar? Baik. Ya, Coach Aris juga sudah lama gue ajak di TikTok Football First dari tahun berapa ya Des ya? 2015. 2015 lah ya, menjelang 5 tahun nih gitu, sampai ke 2020 nih. Nanti kita dengar nih Coach Aris ngelatihnya di mana aja, terus pengalaman latihnya bagaimana, backgroundnya bagaimana. Silakan Coach Aris, cerita dari ketemu pertama kali ke TikTok yang di Senayan itu kapan ya? Ingat nggak? Ya kisaran tahunnya tahun 2015 sekitar bulan Februari lah. Februari ya. Itu pertama kali lo ngelatih atau lo pernah ngelatih sebelumnya? Pertama kali mau datang untuk melatih, belajar. Oh gitu. Dan setelah di TikTok lo juga ngelatih di? Untuk saat ini ya. Terus Larangan Soccer School dan TikTok. Oke. Ada yang lain mungkin kayak privat gitu? Privat untuk saat ini ditiadakan dulu. Oke. Tapi biasanya ada? Ada. Oke, biasanya ada juga. Terus apa namanya? Dulu ikut lisensi itu tahun berapa ya Res ya? 2016. 2016. Jadi setahun itu setelah, jadi TikTok boleh dibilang kayak apa namanya, kawah Chandra di mukanya ya. Iya. Lo belajar ngelatihnya dari situ, terus kemudian officially ngambil lisensi D nasional PSSI itu tahun 2016 ya. Itu angkatannya siapa aja tuh waktu di 2016 itu? Ya, pemain, ada bekas pemain Borneo, Windu nih kalau nggak salah. Oke. Terus ada Suratin Persikota, Oke. Lebon, Instrukturnya siapa dulu? Iwan Setiawan. Iwan Setiawan. Oke, dan itu menurut lu juga applicable banget ya, terpakai banget ya? Ya, Sangat-sangat terpakai. Oke, Coach Aris, di apa? Itu rata-rata yang dipegang anak usia berapa? Mulai dari TK Mhm. sampai dengan SMP dan SMA. Berarti kurang lebih antara 5 tahunan ya, Ya. sampai 16-17 kali ya? Ya. Oke. Terus kalau di TikTok usia berapa? TikTok usia 11. 11. Ya kadang-kadang ganti-gantian juga sih. Tergantung, dia harus multitasking soalnya. Semua yang terjadi TikTok tuntutannya adalah bisa multitasking. Kalau pelatih usia yang begitu nggak bisa, lu gantiin Riz gitu. Terus sebaliknya, bahkan harus bisa juga ngelatih kiper. Oke, Riz. Nah ini kan lu udah ngelatih antara yang anak-anak bener-bener boleh dibilang anak-anak kampung lah ya. Kalau TikTok memang sebagian besar terus terang memang anak-anak kampung gitu kan. Sementara kalau di Kinderfield mungkin kan anak-anak kelas menengah dan atas bahkan gitu ya. Itu berbedanya apa? Cara melatih mereka atau apalah? Coba ceritain di sini. Kalau di level yang Kinderfield biasa mereka lebih kritis aja. Oke. Lebih kritis, lebih banyak tanya. Ya kadang-kadang karena di rumahnya sebagai raja, akhirnya di lapangan juga merasa seperti raja. Itu aja sih. Dia biasanya jadi anak mami ya. Iya. Terus kalau di TikTok ya, atau yang pada ya larangan misalnya. Ya lebih agak tertib aja. Oke. Kalau dia juga instruksi satu dia langsung ikut. Oke. Muridnya banyak di larangan. Lumayan, ada sekitar mungkin 50. Oke, lu sendiri pegang kurang lebih usia berapa dan berapa banyak kalau di larangan? Semua umur kategori. Semua umur. Iya. Berarti satu kali melatih itu kira-kira berapa anak? Bisa ada 30 lah. 1:30 atau ada teman pelatih lain? Ada head coachnya, coach Hairul, sama asisten lah. Oke. Bagi 3. Bertiga lah ya. Berarti kurang lebih 1:10 lah ya. Iya. Oke. Terus pola latih apa aja sih Riz, biasanya yang dipakai kalau ini, karena kan beda-beda kayak misalnya tadi tuh beda-beda baik dari sisi umur, beda-beda dari strata ya. Strata itu artinya ya kadang-kadang kita ngelatih anak U10 udah bisa disamain sama pola ngelatihnya anak U16 di yang anak mami tadi gitu.
ya. Jadi biasanya kalau untuk anak-anak kampung itu akan mulai dari mana dulu kalau ngelatih anak-anak yang usia muda kayak di tingkat 11 tuh? Ya kita observasi dulu teknik-teknik dasarnya. Oke. Awalnya sih itu aja dulu. Oke. Matangin teknik ya, dasar. Kalau teknik dasar sudah mumpuni, sudah baik, ya bisa kita lanjut. Oke. Kalau di yang anak-anak mami itu? Ya, teknik dasar juga, cuman mereka agak lebih lama. Jadi diajarin teknik dasar juga gitu, tapi biasanya tingkat menangkap ilmunya, menyerap ilmunya masing-masing anak itu memang beda-beda. Apalagi anak-anak mami ini tentunya butuh proses, butuh waktu yang lebih lama gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau ngomong-ngomong soal lamanya durasi waktu kalau ngelatih di sekolah kayak gitu, sekali ngelatih berapa lama sih? Maksudnya durasinya? Kalau di TikTok kan 2 jam lah ya. Kalau di 1 jam. 1 jam. Itu untuk semua kelompok usia atau beda-beda? Iya, semuanya. Semua kelompok usia 1 jam. Makanya kebayang untuk materi latihannya harus yang benar-benar efisien, efektif, langsung sasaran target. menurut spesial. 1 jam ya. Sementara ya normalnya sih 1,5 jam lah ya, 1,5 jam sampai 2 jam itu kalau anak-anak yang usianya kurang lebih 10 tahun ke atas. Kalau di bawah itu mungkin masih bisa 1 jam. Tapi apapun itu, kita sebagai pelatih memang harus bisa adaptatif terhadap situasi apapun. Nah terus ini kan banyak nih dari teman-teman yang ngelatih di SSB lokal atau bahkan mungkin anak-anak yang menjelang remaja lah ya. Karena kayaknya kalau kita tanya ke anak-anak 14, 16, 18 bahkan kalau ditanya lu mau jadi apa, pengennya masih jadi pemain bola. Kayaknya nggak ada satupun yang menjawab ingin menjadi pelatih sepak bola, khususnya pelatih usia muda gitu ya. Padahal mereka juga nggak tahu ada teman-teman pelatih yang melatih di usia muda tapi penghasilannya lumayan daripada mereka menjadi pemain gitu ya. Nah itu menekankan agar mereka bisa tetap cinta sepak bola, menurut lu gimana caranya? Artinya mencintai sepak bola itu tidak harus jadi pemain loh, bisa jadi pelatih, bisa jadi marketing, bisa jadi fisioterapis, bisa jadi macam-macam gitu ya. Maksudnya kita dari kacamata pelatih ya mencoba untuk menekankan kalau lu nggak bisa jadi pemain, lu bisa jadi pelatih gitu. Salah satu kiat-kiat lu untuk menyadarkan mereka bahwa lu kalau lu nggak bisa jadi pemain ya bisa jadi pelatih gitu. Ya, memang impian usia muda pasti orientasinya jadi pemain. Iya. Itu udah pasti, termasuk gue lah ya. Dulu pengen jadi pemain, tapi ketika sadar nggak mungkin gitu. Ya, mungkin jadi pelatih dulu. Ya, ada edukasi dari kita sebagai pelatih ke mereka. Ya, kita kasih contoh realnya aja buat ini. Kita sukses walaupun nggak jadi pemain pro, kita bisa jadi pelatih yang mungkin bisa jadi pro. Contohnya sudah ada kan? Contohnya sudah ada, dia tidak bisa jadi pemain pro tapi bisa jadi pelatih pro. Banyak baik di dalam negeri maupun di luar negeri sudah ada contohnya. Dan pendapatannya pun lumayan ya. Daripada ada juga yang sekarang masih jadi pemain tapi gajinya ya bahkan mungkin di bawah UMR lah ya. Belum kadang-kadang gajinya molor atau bahkan dia dibayar gitu. Kalau kita bicara masalah itu nanti kita bisa ditegur sama PSSI. Oke, kalau lu kan berarti di 3 tempat ya, TikTok, larangan sama dan sebenarnya gue libatin juga di tapi kadang-kadang waktunya bentrok gitu. Jadi gue cuma kadang-kadang numpang pakai nama dia aja lah. Terus ada privat juga gitu. Kurang lebih nih ya kalau berani buka dapur dikit gitu. Dapat berapa sih, Riz? Ya dapatnya fluktuatif tapi lumayan lah gitu. Lumayan ya. Kurang lebih kalau di compare sama pelatih-pelatih lain yang khusus buat SSB aja, kalau kemarin ada temen Coach Indra lah ya bilang bisa 3-4 kali lipat gitu. Ya. Di angka segitu. Ya. Tuh kan bisa 3 atau 4 kali lipat dibanding teman-teman pelatih yang lain gitu ya. Nah, tapi kan biasanya kalau di sekolah kayak sekolah itu kan sekolah nasional plus gitu ya. Itu ada masa di mana mereka libur. Ya, liburnya biasanya juga lumayan panjang tuh kalau kita di antara bulan Juni sampai Agustus lah gitu. Di Kinderfield juga sama kurang lebih.
Oke, untuk nyiasatin itu biasanya lu muter cash flow-nya gimana tuh? Pada saat lu nggak dapet pemasukan yang biasanya mungkin paling gede kan di ya taruhlah gitu ya. Terus tiba-tiba pemasukan itu hilang karena bukan hilang, di stop sementara karena libur gitu. Ya peribahasa aja sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum pada masa krisis ada tabungan yang harus Oke, berarti udah rajin nabung nih gitu kan. Terus kalau kayak sekarang corona gitu juga mati semua nih, tidak ada ngelatih gitu ya? Iya. Ada kegiatan lain selain ngelatih mungkin? Ya review program-program latihan aja. Oh, mantap. Ya, terus kalau boleh cerita backgroundnya lu dulu ngapain aja? Sampai menjadi ya paling nggak mendekati lah ya menjadi pemain pro gitu-gitu, dulu ceritain dikit dong waktu zaman masih jadi pemain lah gitu. Pemain tarkam dulu. Ya alhamdulillah tarkam bisa naik pesawat. Seperti pemain liga ke daerah-daerah. Oke. Itu aja sih ya, kenangan manis jadi pemain bola itu. Tapi nggak sampai ke level pro ya sayangnya. Ya, saat itu langsung ada tawaran kerja. Oke. Jadi kerja. Dan kayaknya memang mendingan kerja gitu ya. Nah, itu juga menjadi bagian yang penting ketika kita dihadapkan pada pilihan ya, daripada menjadi pemain bola tapi nggak ada duitnya, ya kadang-kadang mending kerja juga sih. Gue dulu salah satu pemain yang akhirnya juga justru milih bekerja ya karena begitu, pertimbangannya faktor finansial lagi gitu. Coach Aris, thank you nih buat sesi ngobrol-ngobrolnya, kurang lebih itu aja. Atau mungkin ada pesan-pesan lain buat anak-anak muda, murid-murid dan lain-lain, silakan. Ya, untuk murid saya walau di TikTok, di tetap latihannya rajin, tidak harus menjadi pemain profesional. Cabang olahraga sepak bola banyak tujuan-tujuan yang bisa dicapai, mulai dari pekerjaan, dari pelatih, itu salah satunya. Itu aja, terima kasih. Sip, thank you. Itu aja ngobrol-ngobrol kita singkat dengan Coach Aris. Saya Coach Yahya, ini Coach Aris dari TikTok Football First. Salam olahraga.